Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, sore ini kita bersyukur bahwa Pak Ustadz Ari Gunawan telah datang dan mudah-mudahan akan memberikan arahan gitu ya bagaimana proses penyembelihan nantinya, dan juga nanti beserta tim yang akan datang. Silakan kepada panitia, ketua panitia dan semuanya untuk menanyakan sejelas-jelasnya prosedur yang akan kita laksanakan supaya nanti berjalan dengan lancar gitu ya, tidak ada hambatan. Kemudian sebagai penjelasan awal, insya Allah saat ini sudah ada 13 sapi Pak yang tahun ini, mungkin lebih sedikit dari tahun yang lalu gitu ya. Sedangkan untuk hewan domba biasanya belakangan informasinya, jadi belum tahu kita berapa jumlahnya. Nah, tim kita itu Pak, karena tahun lalu itu masih belum menggunakan profesional gitu ya, jadi waktu itu memang didesain jumlahnya cukup banyak begitu. Nah, nanti setelah kita tahu prosesnya dari diterangkan Pak Ustadz, nanti kita mencoba untuk mengatur lagi bagaimana supaya nggak crowded gitu, nggak kacau karena banyaknya tim ini gitu. Nah, nanti tolong ditanyakan semua bagaimana setelah ini, bagaimana setelah datang. Saya kira itu, mungkin ada tambahan. Silakan. Saya kira ya tambahannya yang pertama coba kita belum jelas ya, dan Ustaznya nunggu kepastiannya berapa banyak, karena berapa orang nanti yang harus di. Iya, belum tahu. Jadi sendiri aja gitu. Jadi nanti kita mesti juga tahu. Kemudian nanti yang jelas tuh yang perlu kita tahu adalah setelah selesai proses dari penyembelihan dia sampai turun lagi, berapa banyak yang kita butuhkan orangnya, tenaga orangnya itu. Nah, yang saya informasikan untuk kaki itu nanti setelah ini ditangani Pak Kos ya. Tolong jelaskan Pak Kos gimana mekanisme untuk kaki. Nah, nanti mungkin minta bantuan pada saat potong di kaki mungkin ya. Enggak usah gitu. Ada boleh punya. Saya kira itu aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bisa berkumpul ya. Kesempatan yang sempit ini, karena jam 5 saya harus ngisi lagi. Ini dari subuh ngisi belum selesai. Sampai jam setengah 11 pulang nanti. Yang pertama tentunya dalam berkegiatan kurban ini, memang si proses dari hulu ke hilirnya A sampai Z-nya itu harus simultan ya, simultan. Kemudian ada beberapa keuntungan sebenarnya. Kalau dengan jagal itu memang sesunah-sunahnya ngurus kurban itu oleh jagal. Jadi Bapak duduk manis, tiba-tiba sudah masuk karung, itu sesunah-sunahnya apa? Bapak tinggal apa? Tinggal ngebagiin, itu sesunah-sunahnya. Ada sunnah tapi dikolaborasi dengan jamaah. Jadi jagalnya ada, kemudian ada jamaah. Cuman jamaah ini berapa banyak? Begitu berapa banyak? Pertama dari tim kita, jika karena ada dipisah pekerjaan, jadi nanti ada orang yang 5 orang ini dipisah aja kerjaannya, itu cuman bongkar hulu dan cacak tulang, ini nggak boleh diganggu. Di mah 5 orang itu sudah aja, tidak
tidak tercampur dengan. Tapi nanti ada panitia dari sini yang mengalokasikan untuk memindahkan, akhirnya dibungkus gitu. Biasanya kan tidak dikiloi, dirabu ya, dirabu. Dirabu kalau kita biasanya mengusulkan itu setiap daging itu beda keresek. Keresek merah misalkan untuk jeroan, atau kalau nggak jeroan nggak di ini misalkan untuk tulang, daging domba, daging sapi misalkan ya dipisah untuk mengukur berapa banyak atau tidak tercampur antara daging domba dengan daging sapi dengan warna. Proses yang biasa kita lakukan dari mulai sembelih itu sisit, turun daging. Nah tadi tinggal setelah turun daging berarti kan nanti ada panitia di sini yang apa? Yang ngilo nimbang gitu. Nah itu 10 orang aja. Nimbang dan apa? Itu fokus aja. Kalau daging apa 13 sapi mungkin yang nimbangnya terpisah, yang 10 orang yang apa? Nyacak gitu biar lebih cepat gitu. Lebih cepat. Jadi nggak usah harus 30 lah. 20 kebanyakan. Ya 10 yang nyacag, yang iris daging ya, yang 5 yang ngilo, dan masing-masing harus kiloan sendiri, tidak boleh kiloan berdua. Kilo, jadi masing-masing dia kerjanya cuman ya kalau kiloannya ada 5 berarti dia itu lebih cepat lagi kerjanya lebih cepat. Tulang itu nggak usah ditimbang, tulang itu perbandingannya 50% dari daging. Misalkan sapi sekarang 13 ya. 13 berapa beratnya sapinya? Ya, di atas 300-an lah. Paling kecil 300 lah ya. Kalau 300 sapi kita ngambil daging terkecil. Sapi 3 kintal, daging terkecil itu 90 kilo. Nah, mudohinya mau berapa kilo? 4. Mudohi 4 kilo dikali 7 jadi 90 kira 28 berarti 13 sapi teh sekitar 1.600. Jadi 1.600 bungkus. Nah tulang itu setengahnya. Jadi kalau 1.600 berarti tulang itu cuman 800 maksimal ya. Maksimal. Jeroannya 300 bungkus jadinya itu kalau digodog dipotong tinggal segitu. Kalau jeroannya di mana sekarang kan dibagikan ya jadi kan ya kadut, berarti kadutnya kan kita tidak ada kerjaan kadut tuh, ini lebih ringan. Jadi 1.600 apa berarti 1.600 bungkus kalau setengah kiloan berarti 1.600. Tulangnya sekitar 700 lah, 800-700 bungkus. Apa tulang kalau pakai tulang. Itu estimasi berarti kalau dengan keroyokan itu 10 ditambah 5 orang yang nimbang itu ya harusnya asar itu udah bubar panitia teh. Udah apa? Udah selesai. Apalagi nggak ngurus kadut. Kadut itu kan lama ya. Ngeluarin, nyuci, godog, motongin, nah itu telat, pasti lama. Kalau dibaginya bagus, tinggal disemprot, bagiin gitu. Dibagikan. Itu prosesnya jadi turun daging nanti didampingi oleh panitia di sini. Jadi 1 orang itu berada di pas turun daging mudohi. Kalau udunannya sama, dagingnya sama, kira-kira nih 13 sapi berapa orang? 13 kali 7 kan? Berarti berapa? 91. Berarti bikin 91 kali 4 kilo, berarti 5 sapi. 5 sapi dulu itu yang semua pahanya itu dan kaki depannya itu untuk mudohi 4 kilo. Kecuali sapinya sapi sendiri. Kalau yang sapi sendiri mah kan ini kita udunannya ke masjid 3.400.000 misalkan.
Dibeli sapinya, dan sapi itu nggak ada yang sama. Pasti gejrog 10 kilo sapi teh. Yang gejrog 10 kilo kalau ditimbang dulu sapinya dibagi sepertiga rugi. Karena dia mendapati sapi yang apa? Yang kurang gitu. Ini kejadiannya di Ujung Berung. Ujung Berung itu bayarnya sama tapi sapinya gejrog. Ada yang 4 kilo, ada yang 3 kilo setengah gitu. Kalau ukurannya 4 kilo semua sama, yang harus ditimbang. Ditimbangnya itu nanti di akhir ketahuan, Pak. Oh, tahun ini berarti kita ngeluarin satu sapi teh sekian apa? Sekian kintal keluarnya. Gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa dagingnya mah, jatahnya mah. Sama aja dagingnya mah gitu. Tapi waktu sembelih itu kan nanti ada daftar nama itu ya, Ya. orang itu. Nanti dibacakan nggak tuh untuk gimana untuk sapi ini? Tapi kalau kaulnya sih ya itu pasti nyebutin. Ya. Tapi nanti dagingnya bukan dari dagingnya sapi itu nggak apa-apa ya? Gak apa-apa karena si daging itu disatuin kan. Ya. Jadi dulu tuh ngambil itu kata diambil makan seperti gue aja. Apa? Kalaupun bukan dari apa sapinya, kenapa? Karena udunannya sama, yang mengadakannya sama begitu. Dan ukurannya sama 4 kilo. Kalau mau per sapi ya harus dikilo satu-satu sapinya. Maksudnya sapi ini 4 kilo, sapi itu apa? Maksudnya ukuran bapak 4 kilo teh apa ukurannya gitu. Maksudnya latar belakang 4 kilo teh apa gitu. Kalau latar belakang 4 kilo teh sesuai dengan sepertiga sapi, berarti semua sapi harus ditimbang. Jadi naik kan, di luar kepala dan jeroan kan ditimbang satu-satu. Oh berarti sepertiga ini, oh sapi ini. Gitu. Nah, itu kan itu dipisahin itu mah. Sapi dia sendiri aja. Gitu. 4 kilo tuh kesepakatan aja. Nah, iya. Hanya kesepakatannya aja. Jadi kita tidak melihat besarnya sapi apa, pokoknya semua yang Ya. 4 kilo. Nah kalau sepakat yang Itu. udunan di masjid itu 4 kilo, jadi nggak ada masalah dengan sapi yang mana begitu. Ya. Nggak ada masalah sapi itu sama. Jadi yang biasa sapi ini sapi nomor 1 dikeluarkan untuk membaginya untuk apa? Dari sapi nomor 1. Karena kan berarti kan dihimpun semuanya. Jadi 13 sapi kita himpun untuk mengeluarkan yang A 4 kilo tadi itu. Boleh tinggal teknisnya saja, Pak. Tinggal teknis saja biar cepat. Tidak jadi masalah apabila kalau seandainya si A mendapatkan sapi dari teman yang lain tidak masalah. Yang jadi masalah. Dia mendapatkan hak daging. Ya, itu secara teknis boleh saja. Maksudnya, kalaupun mau kembali ke asal bahwa Bapak mendapatkan daging 4 kilo dari sapi tersebut, gitu kan, dengan asumsi sepertiga lah bebas lah, karena ukuran sepertiga itu bukan hitungan persentase yang disebut Al-Quran gitu. Bahkan hadis pun tidak menyebut apa sepertiga itu seperti apa gitu. Kalau begitu tinggal teknisnya Pak. Jadi sapi satu kan lama tuh. Jadi kalau 13 itu berarti nunggu 13 kali sekian setengah jam sekian berarti baru selesai ngurus mudohi teh di sapi ke-13 gitu. Tapi kalau kita motongnya di 5 sapi untuk kumpulin 91 mudohi jam 10 teh mudohi udah selesai, udah dibagikan mudohi teh. Sama atinya sepertiga itu ya menghemat waktu. Cuman kan di sini pemahaman agamanya secara umum ya itu nggak merata. Tidak semua pernah belajar karena hadis sampai detail. Yang selama ini sapi itu sejak karena dia tahu, oh sapi itu nomor 4, oh sapi itu nomor 5. Seperti saya beli, tapi oh saya beli yang 24 juta, terus ada yang lain beli, oh saya beli yang 23 juta gitu kan. Selama ini orang menerima dari itu, jangan nanti terjadi disuruh ngomong-ngomong sana kemari gitu, karena kebiasaan di sini seperti itu.
Kalau sapinya sapi sendiri, bapak bawa sapi bapak, ya bapak dapat daging sapi bapak, nggak mudohi, nggak ngambil dari mudohi ini. Yang ini hanya khusus mudohi yang udunannya sama dan dikelola oleh masjid. Dan kalau dibelikan sapi pak, pasti sapi nanti apa? Naik turun. Kecuali sapinya ditimbang ya pak satu-satu. Dan saya yakin nggak ada satupun sapi, karena saya sudah 20 tahun jualan sapi, jadi nggak ada sapi yang ditimbang sama ukurannya. Pasti itu, pasti. Ada tilu kintal 210, tilu kintal 100 gitu kan. Tapi harganya sama. Harganya sama. Jadi yang penting yang perlu kita adalah Bapak dulu dapat 4 kilogram Dari jatah daging sapi yang dikurung gitu aja. Kecuali sapi yang dibawa dari masing-masing. ya masing-masing. Apa gitu mau diakhirkan sapinya itu mah. Ini kan ada dari 13 itu ada 2 sapi yang sendiri. Nanti aja di ujung. Terakhir. Ini dari sisi teknis aja sih. Jadi kalau ngurus mudohi sekian, jam 10 beres, yang sisanya itu, nah jadi si sapi yang 5 itu pak sudah diregulasi di bagian apa? Di bagian yang cacag ngilo. Nah, jadi si prosesnya itu lebih cepat. Lebih cepat. Kalau itu bisa dipahami, kalau tidak dipahami dan harus si daging yang bersangkutan ya setengah jam kali 13 aja gitu. Masih lama kan? Ngantri dong. Ngantri. Kadang-kadang juga peduli sama saya gitu. Tapi saya selalu berpotong saja gitu. Akhirnya mungkin mendapat sebenarnya untuk mengambil daging yang 40. Tapi kalau saya sudah mengikut satu potong 4 kilo itu juga kok bisa membagi Ya. praktis sama dan praktis yang kedua waktu kan Si mudohi teh langsung nungguin di sana ngambil di tempat atau dibagi. Nanti yang mereka dipanggil nih di bagiannya. Oh. Jadi saya pikir kalau sampai 1 sampai 5 tuh udah selesai gitu. Jadi kalau yang sampai awal saya kira bisa sapinya sendiri bisa. Yang awal ya, yang motong awal tuh. Contoh sapi nomor 1 di A, gitu kan? Nah, dia bisa dapat yang daging dari sapi yang bersangkutan. kebetulan Ya, nah, ya, satu yang awal-awal juga bisa, tapi kalau yang berikutnya karena jangan sampai terlalu lama nunggu itu kan, sampai 5 sapi udah selesai Kan 5 kali kalau kita ngambil 2 pahanya, ya. 2 pah itu kan sekitar lebih dari 20 kilo kan, 20-40 berarti udah 2 mudohi itu satu sapi teh. Ya. Dari satu sapi teh sudah 2 mudohi selesai gitu. Ambil 2 mudohi selesai. Tapi artinya Kecuali- kita siap kalau ada orang misalnya yang dia sapi 13, aku nggak mau, aku mau sapi 13, artinya kita harus siap. Ya harus nunggu gitu ya. Kok sapi saya belum dipotong udah dibagi gitu deh. Oh gitu kalau misalkan ya Antisipasi. karena setiap sapi nomor 1 itu nanti dipanggil pak ininya tujuannya terus kasihkan jadi dia tahu oh udah berapa bukti lagi kan yang lain kan mungkin nomor yang belakangan itu dia agak lama datangnya orang terakhir kan tapi pas dia datang langsung dibagi dagingnya sapi saya belum dipotong kan kalau dia nanya itu kita bagaimana ini jawabannya. Ya, jadi kan itu hanya berbicara teknis. Kalau si daging mudohinya teh sudah disiapin, kalaupun sapinya dipotong-potong dia hadir, ya baginya nanti aja. Maksudnya setelah terkumpul baru dipanggil, tak semuanya ngambil, kan maksudnya. Teknisnya saja, tapi kan dalam Setelah proses. dipotong semua ya Iya, kalau mudohannya, yang mudohinya simpan aja dulu. Kalau sapi orang yang saya mau nyaksikan ya potong aja, yang sisanya itu, gitu kan nanti dibagikannya
Ya setelah semua disembelih baru dipanggil gitu. Tapi kan mudohinya sudah siap gitu, sudah siap. Itu kembali kesepakatan bapak-bapak saja. Nah, kita ngikut aja. Selesai setelah selesai potong. Udah ada. Zaman dulu. Sedangkan jadi yang sisa dipotong itu tidak masuk lagi ngurus mudohi, tapi langsung ke turun daging kecil-kecil gitu. Ya nanti kita lihat besar sapinya. Satu lagi, biasanya tuh setiap kali potong dagingnya dulu sama tulang ya ditimbang per sapi itu dicatat. Oh, jadi sapi si A beratnya sekian. Nanti buat kebutuhan nanti juga tadi yang sampai sekarang sekian kilo. Jadi untuk kenapa itu? Karena untuk pengalaman ke depan. Contoh waktu itu saya kecil sekali gitu kan, pernah gitu kan. Tapi kalau kadang besar nih sekarang. Nah itu hanya mungkin untuk kepuasan apa ya? Kepuasan batin aja udah tahu gitu. Nah biasanya gitu. Nah yang nimbang panitia dari kami gitu. Lama. Nah, jadi gini Pak, yang membuat lama itu pertama nimbang. Jadi ditimbang itu bukan di awal Pak, nimbang itu di akhir. Kalau nimbang di awal ya habis waktu Pak. Oh, iya. Bisa 3 jam itu. Maksud 3 jam sapi satu diturunin di juru-juruan, pisah kepala, disisir, dibongkar bagi 4, ditimbang. Nah, itu udah sejam tuh Pak, udah sejam. Pasti lama gitu. Jadi kalau sih punya nggak usah ditimbang per sapi ya. Nah, nanti nimbangnya di akhir Pak. Ini Bapak udah misahin mudohi 4 kilo kali sekian. Kemudian gantingan yang nanti dibuat setengah kilo kali 1.600 dikali kiloannya. Jadi nanti di ujung teh tahu, oh kita teh ngebagiin tahun ini sekian apa? Keseluruhan sekian ton ternyata. Jadi bagi 10 sapi berarti rata-rata segitu. Karena gejrognya itu Pak, kalau sapi semua harganya jogrog, di jogrog Bapak nih 24 juta. Nah gitu. Jogrognya 3 kintal teh di 2 bulan yang lalu. Berarti bulan ini teh nambah setengah kilo sehari. Berarti hari ini teh kalau makannya benar sapinya berarti 3 kintal 30. Gitu. 3 kintal 30 dikali sapinya sapi apa ini teh? Bukan mandulanya, tapi mesin ya. Di kampung. Ini mesin. Yang rambutnya ada. Oh yang merah. Ada macam-macam ada hitam. Ada yang berarti sapi jenis sebutnya teh. Sapi jenis. Nah itu sapi jenis teh 5545. Nanti ada yang 50 ada yang 60-40 tergantung jenis sapinya. Kalau ini 5545 aja, itu berarti karakasnya 55%. Ambil lagi 70% ya sekitar 90 kiloan. 90 kilo. Kalau 3 kintal ya. 3 kintal itu 90 kilo. Tapi kalau yang lebihnya itu, Pak, yang lebihnya itu cuman apa? Cuman tambahan kita. Jadi nanti kalau sudah kita estimasi 1.600 masih ada berarti cuma nambahin aja dari ke yang 1.600 itu gitu. Ya kan yang 100 ada 100 kilo ya. Ada yang 1 kintal dagingnya di beberapa itu berarti kan kalau ngambil 90 di 10 kali itu ada 1 kintal lagi tuh. Ya, dari 10 sapi itu yang bisa dikali setengah lagi berarti kan masih ada 200 gantingan lagi berarti. Oh sanes. Berarti ada 200 gantingan lagi yang ditambahkan. Nanti di akhirnya baru dihitung. Oh, tahun ini sapi kita rata-rata sekian. Nah, jadi pas setelah sembelih
sisit, kan bagi empat, ini bagi empat, kemudian turun daging. Nah di turun daging ini harus ada satu panitia di sini dengan keresek mudohi. Ini nanti pas turun teh ambil 4 kilo masukin keresek. Nah itu panitia di sini yang siap. Jadi nanti si jagal dimintain, Pak tolong ini potong gede. Nanti ada tim dari saya yang nyembelih, nah dia yang tahu dagingnya mana. Dagingnya pingin yang ini. Dia tahu dagingnya. Tolong potongin sama jagalnya nanti daging yang mana gitu, 4 kiloan. Jadi ya. Jadi ada yang nimbang dari bukan dari kita mah cuma bantu motonginnya. Jadi ada panitia yang nimbang gitu, seorang aja. Itu untuk mudohi atau 2 orang gitu. 2 orang. Untuk nimbang mudohi misahin gitu. Karena kalau si sapinya nanti bisa saya lihat itu kalau si sapinya bagus, jadi si daging di depan itu dagingnya lebih bagus dibanding dengan paha. Daging ini nih. Nah, itu lebih banyak. Iya, lebih banyak. Kalau ini Pak tulang ngungkul, jadi gak agung padahal apa? Ini tulangnya gede, tulang ini gede kan. Nah, kalau tulang iya mah ini kecil, kan itu kan alit. Kalau jadi si daging ini sama ita. Nah, daging punduk. Nah, itu teh udah. Ya. Apalagi kalau dagingnya daging ini. Dapat daging ini, Bapak dapat 4 kilo daging kepala yang enak. Jadi jumlah tim Bapak tadi berapa? Jumlah kita maksimal 15 lah. Jadi ada orang yang kerjanya 3 orang itu tukang ngagulingkeun dan dia tidak ikut apa? Tidak ikut lurus dia mah ngagulingkeun unggul. Bawa kan Ya. dari sini. Ngebawa ke sana ngagulingkeun tapi dia bertiga gitu. Dan dia nggak ikutan apa? Nggak ikutan nyisir. Nanti ada. Kita bawa sendiri. Kalau di sini ada mesin, paling nanti tim kita yang apa? Kalau di sini ada mesin itu. Jadi si mesin itu dipakai untuk tulang iga. Yang tulang lainnya mah nggak apa? Cepat rusak. Ini yang 14 in atau yang ini? Ya kan? Orang itu kan? Ya itu untuk ini, untuk iga. Nah kalau iga pakai mesin enakan. Yang iga ini nih, kan si iga itu dipecah segini, yang pipih itu bisa. Nah itu mah, golok ya cepat juga. Kalau kita biasanya pakai golok. Blade-nya harusnya beli di Jalan Sunda sebelah kiri. Setelah perempatan, belokan itu kan perempatan, nah sebelah kiri. Nah itu macam-macam, tinggal dibawa mesinnya. Nanti beli yang 14 in, yang Jerman. Nah itu bisa bertahun-tahun pakainya. Kalau alat-alat tadi kita tambang kita bawa sendiri, kemudian golok, pisau sembelih semuanya. Oh iya, ada tambahan. Kemudian ini es untuk gantung-gantung kita bawa sendiri juga. Yang besi itu kan pasti harus pakai. Nanti kita bawa sendiri juga. Ya, sini ada sebagian orang yang kurbannya itu motong sendiri. Ya siap. Ya. Saya jangan nanti di sana kan gimana ini nggak ada diomongkan di dalam rapat gitu. Sapi satu Pak. Sembelih sendiri. Siap. Diinfo aja nanti. Diinfo aja ke tim nanti sembelih saya Pak Dani, nama Pak Haji Dani, nanti Haji Dani, Pak saya sembelih sapi satu.
Kalau tim jagalnya mah nggak usah ke sini karena dia mah nanti di Dari sebelumnya mungkin ya. saya sebelumnya nanti ngelihat Ya, ya. hari Minggu ya, Ya, ini. hari Minggu sore lah. Nanti saya kesini lagi. Ya. Nah Minggu paginya saya keliling ke 4 tempat, nanti sore bisa tuh. Ini nanti kalau motor sini bisa pinjam itunya. Bisa. Ada bisa. Oh gitu ya. Ada. Iya. Kalau nyisit di bawah nyisit mah. Kecuali ada mesin kerek. Kalau yang di Pasir Impun, si masjidnya sudah punya lahan seperti ini, punya tiang khusus, dan dia ada donatur mesin kerek, Pak. Jadi begitu sapi sudah disembelih, langsung naik sisit. Gitu. Ya karena ada hari jagal mah udah biasa lagi dihandap. Ya dipakai kerek malah lama. Kemarin pas diimpun kan biasa kita setengah jam gitu kan. Begitu mesin kerek, aduh jadi lelet karena nggak biasa. Oh, iya. Ini Pak Haji Dani nanti yang sembelih. Ya. Nanti untuk koordinasi penyembelihan, nah nanti ke beliau saja. Ya. Nanti ada beberapa yang sembelih sendiri sapinya. Ya. Kalau butuh nyembelih sendiri, nggak ada pisau, bisa pinjem. Nah. Tapi hati-hati, pokoknya, karena sangat tajam. Sangat tajam nanti. Pak Haji kelebihan, Pak. Nyembelihnya kelebihan. Karena si nyembelih itu nggak boleh kena tulang. Nggak boleh lagi nyembelih, prek, nah, nggak boleh. Rusak langsung. Nah. Jadi sebelum tulang itu harus sudah diangkat. Berat udah diangkat. Kalau neken terus nempel. Apalagi kalau pisaunya misalkan pakai yang tipis, Victorinox ya. Itu karena sangat tajam dan tipis, orang nyoba kemarin itu tahun kemarin. Pakai itu. Karena saking tajamnya masuk di tulang, nyempet di tulang, nggak bisa diangkat. Nggak bisa diangkat. Sapinya udah gini, si ini apa? Di sini kan ini. Nah, ini nempel. Saking tipis dan apa? Tajam. Itu jadi insya Allah tim kita 15 ya. 3 yang ngerubuhkan sapi, yang 5 cacag tulang dan bongkar kepala, yang sisanya sembelih dan turun daging, ditambah beliau 1 berarti 16. Ya konsumsinya 16 ya Pak, jangan 15. Nanti kasihan yang kebagian. Iya Pak Haji gini, kita dari merubuhkan, kemudian sembelih, kemudian sisit, turun daging. Turun daging itu nanti akan ada panitia dari sini didampingi Pak Haji, nurunin daging untuk ditimbang 4 kilo untuk mudohi. Jadi kerjaan kita antuma sampai sana. Dari sana nanti di koordinasi dengan ini Pak. Ya nggak usah nelpon saya gitu. Pak Hari di mana? Ada koordinasi. Ya, iya kepala dibongkar nanti. Ada timnya. Kepala dibongkar. Pulang di cacag ya. Pulang cacag. Gitu. Mudah-mudahan mah asar selesai gitu. Tapi juga estimasi kalau kemarin biasanya jam berapa selesai gitu? Ya kurang lebih gitu. Ya. Jam 3. Ya. Ya mudah-mudahan lebih cepat lah ya. Kalau yang mudohi didulukan tadi emang lebih cepat gitu. Ya, lebih cepat. Lubangnya 2, 1. 1. Ya.
Jadi Pak Haji sekali nyembelih 2 kita Pak. Sembelih 1, langsung diputar, disisit, naik lagi 1 lagi, turun lagi. Jadi tidak 1 nungguin udah beres di kuliti, sembelih lagi. Karena tim sisit kita 2 orang, 2 tim. Di sini biasanya gini Pak, udah sembelih, biasa dekat dulu mau disisip, datang lagi sembelih. Ya. Terus selesai jalan bisa. Tuntutan juga. Bisa karena kalau ini. Ya 3 lah Pak. Jangan dinumpukin sapi mati gitu. Jadi si sapi mati kan ngering nanti. Kering kan? Enggak kering ininya. Kering. Ah kering. Apa? Jisitnya susah nanti. 3 paling juga. 1 guling, sisit, naik, sisit itu selesai baru. Nah itu daging naik, baru sembelih gitu. Ya. Ya. Ada lagi Pak? Tiga belas. Domba belum, tapi biasanya rasa terakhir tuh bawah. Paling banyak 15 lah. Jadi ada pertimbangan juga nanti tuh. Domba di situ ya. Oh, nah, tadi saya lihat Pak. Jadi bahwa ini bungkusan apa sama? Hah? Oh, saya kira contoh pisau gitu ya. Pisau mah ada, cuma nggak dibawa Pak. Aku ya. Saya kemarin baru ngasah 8 dibungkus kain, kantong keresek diikat, masukin keresek lagi di apa? Di talian. Kalau saya di sana di Marga di Soreang, di Cipatik ininya Pak. Jadi setahun sekali. Jadi habis nyembelih teh nggak ada istilah digesek gini. Sembelih aja terus gini. Ya 15 sapi lah, baru ganti pisau gitu. Memang disembelih sendiri kan? Iya. Ya. Dipinjemin pisaunya. Oh, 3. Ya, biasanya yang sendiri. Ya. Ya. Azwar ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup. Hah? Kenapa? Kalau sekiranya nanti ada domba, gimana Pak? Domba teh kalau bisa mah Jumat Pak. Kalau kira-kira bisa diumumkan siapa yang mau bawa kambing, tetap info ke panitia gitu. Karena tim sayanya yang dombanya udah udah keliru di Ujung Berung kan 28, di Cigadung 18, di Muhajirin itu juga 12, banyak, udah cukup banyak gitu. Tapi kalau dari Jumat ada kabar mah mungkin bisa ada berapa nih kira-kira gitu. Infokan dulu ya Pak ya. Karena yang jagal kambing itu saya nggak punya timnya tuh cuma sedikit gitu, susah nyarinya. Orang maunya sapi. Ya, kemarin juga di Al-Muhtar kan tim kita sedikit, ayo dombanya disembelihin semua disembelihin 24. Terus kambing teh Pak kering, nggak bisa disisit ya, nempel Pak ke daging. Harusnya lagi basah dibuka perosot gitu kan ya, lagi hangat masih bisa sama tangan gitu ya, ya.
Tahun kemarin berapa Pak? Kemarin 13. Artinya Bu, Ya. Datang Iya. Emang bukan panitia menolak ya, tapi sebetulnya bagian dari edukasi ke masyarakat bahwa dia mau kurban, tapi dia tu'til adza, mendatangkan kesulitan ke panitia, itu tidak berkah itu. Jadi harus mulai juga edukasi ke masyarakat bahwa tetap harus laporan siapa yang mau, ditutup hari Jumat misalkan. Itu edukasi juga. Kan masyarakat ayo domba teh juga datang we. Kan bayar we kan. Ini buat syukur-syukur bayar itu kan. Ini udah mau bawa kambing ke masjid. Pang nyembelikeun nggak ngasih uang. Udah gitu si kambingnya teh mau dibawa semua, katanya dibawa semua. Atau punci teh ku selangan. Mintanya daging sapi apa ya? Nah nanti tahun depan nanti dikerucutkan Pak, panitianya kerucut. Nanti tim saya yang banyak. Soalnya kalau ngitungnya itu biayanya nggak beda dikit kalau didistribusikan ke konsumsi. Itu ngitungnya mendingan bayar jaga. Bapak bayar jaga 1,5 juta, satu sapi sampai selesai. Kalau dengan panitia sekian puluh ngasih makan dihitung itu Pak, sama aja Pak. Cuman bedanya sama timah selesai gitu. Tidak riweuh. Jadi koordinasi itu tidak riweuh Pak, karena ada PIC-nya. Jadi panitia itu tinggal nunggu aja. Ya. Tahun depan kita ngelihat gimana kan nanti. Karena kalau panitianya 80 kan kebanyakan gitu. 80 itu banyak ya Bang. karena biasanya tahun lalu gitu. Iya. Rame-rame. Ya mungkin nanti kebanyakan di luar jaga aja apa enggak gitu. Atau nanti pas bagian kan bisa aja anak-anak banyak itu nanti ke depan itu Pak, sekarang anak-anak banyak yang nyisit terhandle oleh sebagian orang. Nanti mah si mudohi itu ya anak-anak itu yang distribusi, bawa bukti bahwa udah kasih tanda tangan terima. Jadi lebih cepat Pak daripada nungguin orang datang nangin-nangin. Mendingan tim pemuda itu yang ya sampaikan ke alamat sana tanda terima gitu. Udah. Misalkan serentak jam 11 setelah semua diberes di ini, mudohinya kan sudah disiapin tuh. Jam 11 sebar semua sama pemuda ke tempat-tempat ini, nggak usah movingnya banyak pisan gitu. Pemuda aja. Suruh ini. Tanda aja ini tanda apa? Tanda terima. Tanda terima. Jadi PIC di sini yaitu yang mendampingi mudohi ya. Jadi di bab daging kecil ke sana nggak ada panitia kita gitu. Bapak aja berkoordinasi. Jadi kita sampai mudohi saja. Sama tulang. Tapi tulang juga nanti ada dari panitia. Nah gitu. Jadi kalau ada kerjanya gitu, panitia di sini cuman PIC-nya saja gitu. PIC bagian tulang. Untuk apa? 5 orang misalkan masukin. Nggak usah ditimbang di apa? Di rawu tulang mah gitu. Pokoknya estimasinya itu tulang itu 50% dari jumlah daging yang dibungkus. Kalau kita sekarang estimasikan 1.600, jadi daging itu paling 800. Kalau apa dagingnya gede-gede motongnya berarti ya sekitar 600-an lah. Iya, bisa keresek.
kira-kira berapa segini teh bisa setengah kilo Pak, segini teh ya. Kalau yang kecil-kecil ada yang banyak, ada yang gede gitu. Ini beda nggak warnanya? kira-kira pada warna Ya, nanti diharapkan. Nah kalau cokor di sini kan di gimana cokor sapi dulu dibakar, dan setelah dibagikan. lagi satu sapi bagian satu Satu kaki teh kan 4 kaki. ya Yang satu dibagi, yang 3 enggak semuanya oh semuanya. jadi ke orang bisa dibagi potong-potong ya sudah dipotong-potong jadi tinggal yang terima tinggal dalam soalnya kalau dikasih kakinya tiap orang tuh belum tentu bisa potong-potongnya Bolanya juga. Nah ini Ustaz, untuk saya untuk kepala jangan dibelah karena nanti menyebabkan kepala. Jadi nanti adanya aja ya. Iya. Kepala sama kaki. Ini kepala sapi sekian jangan dibongkar Iya. gitu. Karena nanti orang yang berbuat orang nunggu gitu kan. satu dua tiga ya Tiga, nomor 3. nomor tiga ya nomor tiga satu yang berapa Oh, jadi nggak ada maksudnya wayang? Oke, siap. Padang semua. Ya, padang aja lah. Ditampi ya. Tapi masih ditutup Pak, netel terus muka we Pak. Karena kul mimayali katanya. Kalau sama makan yang ada aja. Kita sakumaha Pak? Agente. Soalnya Mesera eta patuanganna aja jadi medalnya. Bongkar kepala. Untuk penyembelihan koordinasi dengan Ustadz Haji Dani. Jadi apa-apa bisa koordinasi. Nanti timnya nungtun ngagulingkeun, nyencit, nyisit, turun daging, cacag tulang, bongkar kepala. 15 sama. Ini mah jagalnya 15, penyembelihnya 16 ya. Kan nanti kalau saya datang berarti harus siapin 17. Belum kami belum. Ada ya. Mau ngagulai deui namanya. Ngagulai deui. Baik, terima kasih ya. Enggak. Mudah-mudahan nanti semua proses penyembelihan bisa berjalan lancar dan tidak ada halangan apapun. Terima kasih sekali lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.